Halo teman-teman, mari kita bahas soal selanjutnya. Di sini ada soal, perhatikan skema oogenesis di samping. Berbeda dengan sel tubuh, sel ovum yang dihasilkan oleh ovarium. Jadi di sini ada sel ovum yang dihasilkan oleh ovarium wanita memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom sel tubuh. Hal tersebut disebabkan karena sel ovum mengalami pembelahan meiosis. Peristiwa berikut ini yang tidak terjadi pada saat meiosis 1 oogenesis tersebut adalah, jadi kita akan mencari peristiwa yang tidak terjadi ya teman-teman. Nah, di sini kita beralih ke gambarnya. Di sini diceritakan ada yang namanya peristiwa oogenesis. Oogenesis. Nah, sebenarnya apa sih oogenesis itu? Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur atau ovum. Jadi ini untuk pembentukan sel telur atau ovum. Kalau ovum itu pasti dihasilkan di organ reproduksi wanita, tepatnya di ovarium ya. Lelaki tidak menghasilkan ovum ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu yang oogenesisnya. Di sini ada yang namanya oogonium. Oogonium akan melakukan yang namanya mitosis, teman-teman. Jadi, dari sini sampai sini, ini adalah proses mitosis. Mitosis menjadi primary oocyte atau oosit primer. Nah, di sini dia 2N atau diploid. Nah, dari primary oocyte sini hingga pembentukan secondary oocyte atau oosit sekunder, dia mengalami meiosis 1. Nah, dari sini, dari secondary oocyte sampai pembentukan ootit, dia melakukan meiosis 2. Nah, kemudian dari ootit, yang N ya, N itu berarti haploid, hingga pembentukan ovum ini tidak terjadi lagi pembelahan, tapi hanya diferensiasi atau pematangan menjadi namanya ovum. Nah, sekarang di sini yang kita highlight adalah yang meiosis 1. Berarti kita akan fokus ke meiosis 1, teman-teman. Nah, kita lihat yang A ya. Yang A, pemisahan kromatid saudara. Apakah saat meiosis 1 terjadi pemisahan kromatid saudara? Nah, teman-teman harus kita ingat kembali, kalian bisa baca di bab reproduksi sel bagian meiosis, perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2 itu terjadi pada tahap metafase. Terjadi pada tahap metafase atau anafase ya. Jadi kita bisa menyebutnya di antara fase metafase atau anafase. Nah, di saat meiosis 1 itu terjadi yang namanya pemisahan kromosom homolog. Pemisahan kromosom homolog. Nah, sedangkan di meiosis 2 itu terjadi yang namanya pemisahan kromatid sister atau pemisahan kromatid saudara. Nah, kira-kira itu teman-teman secara garis besar yang memisahkan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Sekarang yang A ya, kita kembali ke A, pemisahan kromatid saudara. Apakah benar di meiosis 1 ada pemisahan kromatid saudara? Enggak ya teman-teman, salah. Yang B, pemisahan kromosom homolog. Terjadi pemisahan kromosom homolog? Benar ya teman-teman, itu terjadi di meiosis 1. Yang C, menghasilkan satu badan polar. Kita lihat di sini. Di meiosis 1, si primary oocyte ini akan membelah menjadi 2. Yang satu menjadi secondary oocyte yang 2N, dan yang satu menjadi first polar body atau badan polar pertama. Nah, di sini kita lihat badan polar yang terbentuk adalah satu ya teman-teman, yang ini saja. Jadi yang C benar. Yang D, terbentuk 2 sel anakan. Benar sekali teman-teman. 2 sel anakan itu yang mana saja? Yang tadi, yang secondary oocyte dan yang first polar body. Berarti ada 2 ya selnya. Sekarang yang E, kromosom pada sel anakan bersifat diploid. Diploid itu adalah 2
N. Kita lihat, apakah secondary oosit 2N? Iya benar 2N. Kemudian apakah first polar body itu 2N? Tentu saja 2N teman-teman, sama ya. Kalau yang ini oosit sekunder 2N, berarti yang polar body juga dia 2N. Berarti yang E juga benar. Berarti jawaban yang tidak tepat adalah untuk soal ini adalah yang A, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk bisa menjawab soal seperti dengan cepat, kalian perlu berlatih dan sering-sering mengerjakan soal, karena belajar saja tidak cukup.